Sebelumnya sekali lagi kami warga Baisano yang terdiri dari penduduk di kampung adat Dasak, Nunang, dan Lempe menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak pengeboran geotermal di ruang hidup kami. Warga. Meski terus mendapatkan penolakan dari warga, pemerintah terus memaksakan agar proyek yang didanai Bank Jerman ini terus berjalan. Rencana pengeboran geotermal di kawasan. Kami siap dipanggil, Pak. Cabut. Kami siap dipanggil, Pak. Terus terang, saya siap di penjara, Pak. Kalau masalah tindakan hari ini. Cabut itu. Cuplikan video di awal tadi merupakan bentuk masifnya penolakan dan perlawanan masyarakat adat terhadap pemerintah dan rencana pemerintah untuk membangun proyek geotermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Masyarakat adat meyakini dengan adanya proyek pembangunan tenaga listrik tenaga panas bumi ini akan membawa kepada suatu kondisi di mana kerusakan lingkungan dan kehilangan ruang hidup masyarakat adat. Rentetan peristiwa di atas tadi menggambarkan ketidakpastian masyarakat adat dan juga menambah sejarah panjang represifnya penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh kepolisian. Sementara sejauh ini secara konstitusi Undang-Undang Dasar sudah mengatur tentang bagaimana negara mengakui hak-hak dan juga objek adat sebagai bagian dari Indonesia. Lantas hal ini kita bisa temukan dan lacak dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya masyarakat adat di Indonesia itu diakui apa tidak? Pemerintah kini kian gempur untuk menyelesaikan persoalan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Karena banyaknya ketimpangan antara pemerintah dan sengketa-sengketa antara pemerintah dan masyarakat hukum adat. Hal ini ditandai dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2013 atas permohonan Aliansi Masyarakat Adat atau AMAN dan beberapa komunitas masyarakat adat terhadap Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Jelas, substantif dari putusan ini adalah bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Putusan ini juga merefleksikan perjuangan masyarakat hukum adat sekaligus untuk mendapatkan hak-haknya, wilayah adatnya, serta kepastian hukum dari negara. Keseriusan pemerintah juga ditandai dengan dikeluarnya beberapa aturan diantaranya. Surat Edaran Menteri Kehutanan nomor 1 tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan nomor 62 tahun 2013 tentang pengukuhan kawasan hutan. Selanjutnya juga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Kehutanan dan BPN tentang prosedur verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Peraturan Menteri ATR BPN nomor 9 tahun 2015 tentang hak komunal atas tanah. Namun demikian, dalam inisiatif kebijakan, dalam hal ini Pemda memiliki peran yang sangat urgen untuk tindak lanjut peraturan pemerintahan pusat, karena secara emosional Pemda lah yang lebih mengenal masyarakat adat setempat. Ada beberapa jalur yang bisa dilalui pemerintah daerah dalam menindaklanjut putusan MK nomor 35 tahun 2013 sebagai landasan yuridis. Yang pertama adalah pembentukan Perda Masyarakat Adat
melalui rapat legislasi daerah oleh DPRD. Yang kedua, dikeluarkannya surat keputusan bupati yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Yang ketiga, pengakuan hak komunal yang ditandai sertifikat komunal dilandasi Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 9 Tahun 2015 tentang hak komunal atas tanah. Ketiga hal ini merupakan landasan yang harus dan masif pemerintah daerah lakukan sebagai suatu kepastian hukum terhadap masyarakat hukum adat. Segera sahkan juga rancangan undang-undang masyarakat adat agar masyarakat adat mendapat kepastian hukum sebagai representasi dari warga negara Indonesia. Sekian, salam literasi dan salam penegakan hukum.